Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihahnya 8C, perkenalkan nama saya adalah Isnaini Nurul Hidayati. Saya adalah guru IPA yang menggantikan Bu Yuli Setia Utami. Jadi kedepannya untuk pelajaran IPA akan bersama dengan saya, gitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima, untuk materi IPA kelas 8C sudah sampai pada materi GLB dan GLBB. Maka untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang gaya, gitu ya. Silakan disimak materi berikut ini. Materi tentang gaya. Apa sih itu gaya? Nah, gaya di sini adalah dari pengertiannya, gaya di sini adalah merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Ini adalah pengertian dari gaya. Lalu macam-macam gaya itu ada berapa? Macam-macam gaya ini ada dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh berarti perlu adanya sentuhan sehingga dapat timbul yang namanya gaya. Contoh dari gaya sentuh di sini adalah gaya otot dan gaya gesek. Contoh gaya otot kan ketika tangan mengangkat benda. Untuk dapat mengangkat benda kan berarti tangan perlu menyentuh benda, gitu ya. Nah, ini adalah gaya sentuh. Bagaimana dengan gaya tak sentuh? Tanpa adanya sentuhan pun sudah dapat timbul yang namanya gaya. Contohnya di sini adalah gaya magnet. Magnetnya didekatkan saja, bendanya sudah bisa melekat pada magnet. Nah, itu. Jadi untuk gaya magnet ini tidak adanya sentuhan pun sudah dapat timbul gaya. Contoh lain adalah gaya gravitasi. Nah, gaya ini sangat berkaitan erat dengan hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3 macam. Yang pertama adalah hukum 1 Newton yang nama lainnya adalah inersia dan nama lainnya lagi adalah kelembangan. Atau mungkin ada yang bilang kemalasan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hukum 2 Newton dan yang ketiga di sini adalah hukum 3 Newton atau nama lainnya adalah aksi reaksi. Kita bahas satu persatu dimulai dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini secara matematis dituliskan dalam sebuah persamaan sigma F sama dengan 0. Apa sih ini sigma? Sigma ini resultan. F ini adalah gaya. Jadi resultan gaya ini sama dengan 0. Apa sih itu resultan? Resultan ini adalah jumlah. Jadi ketika ada gaya yang lebih dari 1 dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, dari sini bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton ini bunyinya adalah benda yang mengalami resultan yang bernilai 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi dengan kata lain, ketika benda kok dikenai gaya, tapi resultannya atau jumlah gayanya sama dengan 0, ketika bendanya itu yang semula diam, maka akan tetap diam. Namun yang ketika semula bergerak, akan tetap bergerak. Tapi dengan catatan di sini bergeraknya adalah bergerak lurus beraturan atau GLB. Dengan kata lain, bendanya itu bergerak dengan kecepatan tetap. Gitu ya. Contohnya di sini ada kertas yang ditarik dengan cepat, gitu ya. Dari mana? Di bawah botol boleh, di bawah gelas boleh, di bawah vas boleh, di bawah tumpukan koin juga boleh. Jadi kalau ada kertas ditaruh di bawah benda-benda yang saya sebutkan ini, ketika ditarik dengan cepat, maka botolnya, gelasnya, vasnya, tumpukan koinnya itu tidak jatuh, gitu ya. Bisa dipraktekkan di rumah, tapi pakai yang tidak pecah, gitu ya. Takutnya tidak bisa menarik dengan cepat, nanti pecah malah. Jadi gunakan bahan-bahan yang kalau jatuh tidak pecah. Tapi kalau betul cara menariknya, itu nanti tidak akan jatuh, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ketika ada kendaraan, bisa mobil, motor, ini ketika direm mendadak, penumpangnya akan terdorong ke depan. Dan kebalikannya, ketika mobilnya digas secara mendadak, maka penumpangnya akan terpental ke belakang, gitu ya.
Bisa jadi kalian sudah pernah merasakan ini. Nah, terus kemudian lanjut ke hukum 2 Newton. Saya geser gambar saya dulu di sini. Di mana hukum 2 Newton bunyinya ini. Percepatan gerak benda yaitu akan sebanding dengan gaya yang diberikan dan akan berbanding terbalik dengan massa. Kalau sebanding ini berarti sejajar. Kalau berbanding terbalik ini berarti sudah tidak sejajar lagi, tapi sudah berada posisinya berbeda di bawahnya, gitu ya. Makanya persamaannya jadi seperti ini. Di mana A ini adalah percepatan sebanding, karena sebanding ini sejajar dengan resultan gayanya, dan berbanding terbalik, karena sudah berbanding terbalik berarti posisinya sudah tidak sejajar lagi ya. Ini posisinya pindah ke bawah. Berbanding terbalik dengan massa, jadi A sama dengan resultan gaya dibagi M. Kalau dibuat segitiga rumus jadinya seperti ini. Kalau mau nyari A, A-nya ditutup saja. Jadi tinggal F dibagi M. Kalau mau nyari F, F-nya yang ditutup berarti tinggal A dikali M. Tapi di sini lebih populer ketika M dikali A, filma. Itu ya, kalau untuk ingat-ingat aja sih. Terus bagaimana kalau mencari M? Ya M-nya ditutup. Sama, ketika M-nya ditutup, maka tinggal F dibagi A. Ini cara mencari besaran pada hukum 2 Newton dengan menggunakan segitiga rumus seperti ini. Itu ya. Penjelasannya di sini di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Bedakan dengan kecepatan. Kalau kecepatan satuannya meter per sekon, kalau percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Apa ini sigma F? Sigma F ini adalah resultan gaya, satuannya Newton. Yang namanya resultan bisa jadi lebih dari 1, gitu ya. Kalau ada gaya, kok jumlahnya lebih dari 1, dilihat arahnya. Kalau arahnya searah, maka gaya-gayanya dijumlah. Misal ke kanan semua, atau ke kiri semua, maka itu gayanya dijumlah. Tapi ketika gayanya berlawanan, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, maka gayanya nanti dikurangi. Gitu ya. Terus kemudian apa itu M? M ini adalah massa. Massa ini satuannya adalah kilogram. Gitu ya. Contoh soal, di sini ada sebuah benda yang masanya 2 kg bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Kalau ada soal hitung-hitungan seperti ini, biasakan menggunakan diketahui, ditanya, dan jawaban. Gitu ya. Diketahui ada massa sama dengan 2 kg. Kok tahu ini massa? Dari satuannya, kilogram. Gitu ya. Kemudian ada angka berapa lagi di sini? Ada angka 2 lagi, tapi satuannya meter per sekon kuadrat. Apa sih yang satuannya meter per sekon kuadrat? Itu adalah percepatan, simbolnya adalah A. Kalau tadi massa, simbolnya adalah M. Saya perkenalkan simbol karena rumus memang menggunakan simbol. Jadi kalian juga harus bisa mengingat-ingat simbol dari besaran tersebut. Kalau massa simbolnya M, satuannya kilogram. Kalau percepatan simbolnya A, satuannya meter per sekon kuadrat. Masih ada nggak besaran yang lain? Ternyata sudah habis angkanya. Ketika sudah habis, maka langsung ditanya. Apa sih yang ditanya? Yang ditanya di sini adalah berapakah resultan gaya. Kalau resultan gaya, berarti simbolnya adalah sigma F. Gitu ya. Jawab. Berdasarkan penjelasan saya tadi, kalau mau mencari F, maka rumusnya adalah M dikali A. Filma. Begitu ya. Nah, tinggal dimasukkan saja angkanya. M-nya tadi adalah 2. Kemudian A-nya ini adalah 2 juga. Ya sudah, masukkan. Jadinya 2 dikali 2. Ingat, ketika menuliskan diketahui, upayakan satuannya sudah dalam standar internasional. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus, satuannya tidak dimasukkan, tidak masalah. Gitu ya. Jadi tinggal 2 dikali 2. Kalau contohnya misalkan di sini, misalkan massanya masih dalam gram, maka harus dirubah menjadi kilogram. Bagaimana caranya? Dibagi 1000. Gitu
gitu ya, itu contoh. Tapi kalau dalam soal ini, karena sudah kilogram, ya sudah, tidak usah dirubah lagi, karena sudah standar internasional satuannya. Makanya tinggal dimasukkan saja, tinggal 2 dikali 2. Hasilnya sangat mudah sekali. 2 kali 2 sama dengan 4 Newton. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Nah, ini mulai menuju ke yang namanya gambar. Di sini ada gambar sebuah benda yang masanya 3 kg. Jadi ketika muncul soal seperti ini, kalian harus bisa membaca, gitu ya. Masa yang benda yang masanya 3 kg, kemudian ada gaya yang arahnya ke kanan 20 Newton, ada gaya lagi yang arahnya ke kanan 16 Newton, dan ada gaya lagi yang arahnya ke kiri yaitu 18 Newton. Gitu ya. Kalian juga bisa menamai, misalkan di sini F1, ini F2, ini F3, gitu ya. Yang ditanya berapakah percepatan gerak benda? Nah, di sini sama dengan cara yang tadi, ada diketahui, gitu ya. Nah, di sini langsung cari resultan gayanya. Kok ini jadinya 20 ditambah 16 ditambah 18, Bu? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika gayanya searah, itu dijumlah. Yang searah siapa ini? 20 dengan 16. 20 tambah 16. Gitu ya. Kemudian yang berlawanan arah yang mana? Yang berlawanan arahnya adalah yang 18. Berarti dikurangi 18. Dihitung, berarti 20 ditambah 16 dikurangi 18, maka jawabannya pun sangat mudah, yaitu 18 Newton. Terus apalagi yang diketahui? Di sini ada 3, satuannya kilogram, berarti ini adalah massa. Gitu ya, simbolnya M. M-nya 3 kg. Ada lagi nggak angka-angka yang lain? Tidak ada, langsung ditanya. Yang ditanya apa sih? Berapakah percepatan? Ketika berapa percepatan, maka simbolnya adalah A. Gitu ya. Sesuai rumus yang tadi sudah saya jelaskan, maka A sama dengan resultan gaya dibagi M. Masukkan saja angkanya. Ini sudah Newton, ini sudah kilogram, maka sudah sesuai dengan satuan standar internasional. Masukkan saja angkanya, 18 dibagi kilogram. Mau ditulis satuannya boleh, mau tidak ditulis juga boleh, gitu ya. Nah, ini hasilnya ketika 18 dibagi 3 sama dengan 6. Mau pakai satuan Newton per kilogram boleh, mau langsung pakai satuan 6 meter per sekon kuadrat juga boleh, sama saja, gitu ya. Kenapa ini Newton per kilogram? Karena gaya satuannya Newton, massa satuannya kilogram. Kenapa pakai meter per sekon kuadrat? Karena memang percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi sama saja, tidak usah bingung, gitu ya. Saya cuma pengen memperkenalkan bahwa A atau percepatan juga memiliki satuan yang lain, yaitu Newton per kilogram. Sangat gampang kan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada latihan soal, boleh dikerjakan untuk lebih memahami penjelasan yang sudah saya berikan, gitu ya. Untuk yang ketiga adalah hukum 3 Newton, dan ini nama lainnya adalah aksi reaksi. Jadi besarnya F aksi akan sama dengan besarnya F reaksi, tapi arahnya berlawanan. Ini tanda minus, menunjukkan arahnya berlawanan. Bunyinya apa sih? Yang mirip dengan yang saya sampaikan tadi. Di mana benda pertama yang mengerjakan gaya ke benda kedua. Mengerjakan gaya berarti itu aksi. Maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Jadi benda kedua inilah yang memberikan reaksi. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Contoh, mukul meja, pernah enggak? Sakit enggak? Kalau sakit berarti ada perlawanan dari meja, gitu ya. Jadi tangan yang memukul meja akan terasa sakit. Ada aksi reaksi, itu ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini semburan gas bahan bakar roket mendorong roket meluncur ke atas, gitu ya.
Kemudian ada lagi contohnya yaitu mendayung ke arah belakang, maka perahunya akan terdorong ke depan. Nah, inilah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hukum Newton. Karena materi gerak pada tumbuhan sudah disampaikan, maka untuk hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ketika ada pertanyaan, maka boleh ditanyakan. Tapi mohon ketika tanya, maka sampaikan di grup saja. Jadi ketika ada pertanyaan yang sama, maka saya hanya cukup sekali dalam menjawabnya. Begitu ya. Untuk pertemuan hari ini, saya akhiri dulu, begitu ya. Betul-betul mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Gitu ya. Untuk sekarang saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.